alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, belajar nahwu mulai dari nol, yaitu bab pertama yang berjudul mengenal kalimah. Di sini kita akan bahas 4 bagian pokok, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai al-kalamu, kalam, al-ismu atau isim, al-fi'lu atau fi'il, dan yang terakhir kita akan bahas yaitu al-harfu atau harf. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan inti. Nah, di sini kita akan belajar al-kalamu, kalam. Apa itu kalam? Ini adalah materi nahwu yang paling dasar yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari materi nahwu yang lebih tinggi. Al-kalamu huwa lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Dari pengertian tersebut, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada 4 syarat kalam. Syarat yang pertama adalah lafaz, yaitu as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Lafaz adalah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh lafaz adalah kitabun, majlisun, golamun, masjidun, dan lain sebagainya. Jadi, dari pengertian lafaz adalah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita tahu huruf hijaiyah dimulai dari hamzah, dimulai dari alif, dan diakhiri dengan ya. Jadi, suara ayam, suara beduk, kaleng, petir, mesin, dan lain sebagainya tidak termasuk ke dalam lafaz. Jadi tidak termasuk ke dalam kalam. Karena tidak memenuhi syarat daripada lafaz itu sendiri yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Syarat kalam yang kedua adalah murakkab, yang artinya tersusun. Apa itu murakkab? Murakkab yaitu kita bisa ambil pengertian ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Ucapan yang tersusun atas 2 kalimah atau lebih. Min kalimataini fa aksara. Dari 2 kalimah atau lebih. Contoh daripada murakkab yaitu zaitun qaimun. Zaitun qaimun terdiri dari 2 kalimah. Kalimah pertama zaitun, kalimah yang kedua adalah qaimun. Contoh lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar termasuk ke dalam syarat kalam murakkab, tersusun daripada 2 kalimah atau lebih. Allah kalimah yang pertama, kemudian Akbar adalah kalimah yang kedua. Jadi, kalau hanya 1 kalimah saja, bukan termasuk murakkab. Yang dimaksud kalimah ialah sepatah kata. Jadi contohnya, zaitun qaimun, zaitun ini adalah kalimah. Juga qaimun juga termasuk kalimah. Perlu kita ketahui bahwasannya kalimah dalam bahasa Arab bermakna kata. Kalau dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan kata. Jadi zaitun ini 1 kata atau dalam bahasa Arabnya 1 kalimah. Gitu. Kemudian syarat kalam yang ketiga adalah mufid, bermakna. Apa itu mufid? Ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Mufid adalah ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Contoh daripada mufid adalah sama ya seperti yang tadi, zaitun qaimun, yang artinya Zaid berdiri. Zaid berdiri ini disebut kalimah yang mufid atau bermakna. Kita bisa memahami bahwasanya Zaid sekarang sedang berdiri. Beda dengan hanya zaitun misalkan. Maka Zaid kenapa kalau cuma zaitun saja? Zaid sedang apa? Kita kan tidak tahu. Nah, di sini zaitun qaimun, Zaid berdiri. Atau bisa juga qaimun, berdiri. Sebagai jawaban atas kaifahalu Zaidin, bagaimana keadaan Zaid. Jadi, mufid atau bermakna adalah ungkapannya dapat memberikan pemahaman kepada pendengarnya.
Contoh ini, qaimun. Qaimun hanya satu kalimat saja, hanya satu kata saja. Tapi dia bisa dimaknai sebagai mufid. Karena apa? Karena didahului dengan kalimat tanya yaitu kaifa halu Zaidin? Bagaimana keadaan Zaidin? Bagaimana keadaan Zaid? Maka dijawab qaimun, berdiri. Berarti kita bisa memahami bahwasanya siapa yang qaimun? Yang qaimun adalah si Zaid. Jadi, perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya tidak termasuk mufid. Misalkan, contoh ini ya, misalkan yang tidak termasuk mufid yaitu in qoma zaitun. Apabila Zaid berdiri, nah tidak ada lanjutannya. Jadi si pendengar tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Hanya apabila Zaid berdiri. Maka kenapa apabila Zaid berdiri maka tidak dilanjutkan? Maka ini tidak bisa disebut sebagai kalimat yang mufid, bermakna. Beda lagi dengan in qoma zaitun kumtu misalkan. Apabila Zaid berdiri, maka saya pun berdiri. Maka bisa dikatakan sebagai kalimat mufid. Jadi apabila kalimat ini bisa kita maknai sebagai mufid apabila ditambahkan dengan kalimat sesudahnya. In qoma zaitun kumtu. Apabila Zaid berdiri, maka aku akan berdiri. Maka dari situ baru bisa disebut sebagai kalimat yang mufid. Kemudian syarat kalam yang keempat adalah wada'. Apa itu wada'? Yaitu ja'lul lafzi dalilan ala makna. Menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna. Dalam pembicaraannya, disengaja serta menggunakan bahasa Arab. Jadi, pembicaraan orang yang mengigau, walaupun berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk wada' menurut ahli ilmu nahwu. Ya, saya ulangi lagi, wada' adalah menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna. Juga syarat wada' ini, pembicaraannya harus disengaja, serta pembicaraan harus menggunakan bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau itu kan tidak sadar apa yang dia bicarakan, maka tidak bisa dikatakan sebagai wada' karena pembicaraannya tidak disengaja. Juga pembicaraan orang yang mengigau meskipun dengan berbahasa Arab, maka tidak disebut wada'. Atau orang yang sengaja pembicaraannya dengan cara disengaja, tapi menggunakan bahasa selain Arab, maka tidak disebut sebagai wada'. Sehingga daripada itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nah, ini dia 4 syarat kalam. Silakan dipahami, kalau bisa ditulis secara rinci untuk kemudian dipahami sendiri. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kalam. Kalam terbagi kepada 3 jenis saja. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Wa aqsamuhu, maka aku membaginya kalam tersebut salah satu menjadi 3. Yang pertama adalah ismun atau isim, wa fi'lun atau fa'il, dan juga harfun atau harf. Jadi kalam hanya ada 3 saja. Isim, fi'il, dan harf. Ini perlu diingat. Kemudian kita sudah tahu pembagian kalam. Ada 3. Yang pertama adalah isim. Di sini kita akan mengenal isim lebih dalam lagi. Pengertian isim di sini tertulis kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wat'an. Artinya adalah isim itu adalah kalimah yang menunjukkan makna mandiri. Maknan fi nafsiha, makna mandiri. Walam tuqtaron bizamanin wat'an. Dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Atau dalam bahasa kita, isim lebih dikenal dengan istilah kata benda. Contoh isim adalah sogirun, kecil, muslimun, muslim, mal'abun, lapangan, dan juga ma'un, air. Ini adalah contoh daripada isim. Isim dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah kata benda. Tidak menunjukkan pengertian zaman dan juga menunjukkan makna mandiri. Kemudian ciri-ciri isim yang pertama adalah isim dapat diimbuhkan hamzah lam di awal kata. Sebagai contoh, al-muslimu. Ciri yang kedua, isim dapat berharokat tanwin pada huruf terakhirnya.
Contohnya muslimun. Ciri yang ketiga, isim dapat berharokat kasroh dengan sebab tertentu. Contohnya adalah al-muslimi. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, kita ulangi lagi, ciri-ciri isim ada 3, bisa diimbuhkan hamzah lam di awalnya, bisa berharokat tanwin pada huruf akhirnya, dan bisa berharokat kasroh karena sebab tertentu. Sekarang pembagian isim, dari segi jenis atau nau, isim terbagi kepada 2, yaitu isim mu'annas dan isim mudzakkar. Isim mu'annas adalah isim yang berakhiran tak ta'nis berharokat. Contohnya madrasatun. Maka disinilah letak tak ta'nisnya. Tun. Madrasatun artinya sekolah. Contoh yang kedua syajarotun yang berarti pohon. Ciri isim mu'annas yang kedua adalah sebagai nama untuk perempuan. Contohnya Aisyatu yang artinya Aisyah. Juga Hindun yang berarti Hindun. Meskipun ini Hindun tidak diakhiri dengan tak ta'nis, maka dia tetap dikatakan sebagai isim mu'annas karena dipakai sebagai nama untuk perempuan. Dari segi jenisnya atau nau, yang kedua ada isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah lawan dari isim mu'annas. Jadi dia tidak terdapat tak ta'nis di belakang huruf terakhirnya dan juga tidak menunjukkan jenis perempuan atau menunjukkan jenis laki-laki. Contohnya qalamun pena, faslun kelas, mahmudun mahmud, asadun singa. Nah, pembagian isim yang kedua adalah pembagian isim dari segi kuantitas atau jumlah. Isim terbagi kepada 3, yaitu yang pertama ada isim mufrad atau tunggal, menunjukkan makna 1. Contohnya kitabun sebuah buku, asadun seekor singa, masjidun sebuah masjid, mudarrisun seorang guru. Jadi semuanya ini hanya menunjukkan bahwasanya jumlahnya adalah tunggal atau 1. Kemudian isim yang kedua adalah isim musanna, menunjukkan jumlah 2. Untuk isim musanna ini terdapat rumusnya. Rumusnya adalah mufrad, dari kata mufrad ditambah dengan ani atau aini. Contohnya, dari kitabun sebuah buku, kita ubah menjadi isim musanna, 2 buah buku menjadi kitabani, dibentuk dari kata kitabun plus ani menjadi kitabani. Kemudian contoh yang kedua adalah baqarataini, 2 ekor sapi, terbentuk dari baqaratun plus aini. Contoh yang ketiga adalah muslimani, 2 orang muslim. Kemudian contoh yang terakhir adalah mudarrisaini, 2 orang guru. Pembagian isim yang ketiga adalah jamak, yang bermakna banyak. Contohnya adalah masajidun, beberapa masjid. Masajidun adalah bentuk jamak taksir dari kata masjidun. Contoh yang kedua, baqaratun sapi-sapi, zuyudun zaid-zaid, mudarrisuna para guru. Semua ini menunjukkan makna jamak. Jamak yaitu berarti jikalau kata benda lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Silahkan dipahami, kalau bisa ditulis secara rinci. Itu saja, jika ada salah dari saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Silahkan dipahami, semoga Allah memudahkan kita dalam belajar ilmu nahwu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.